Mana mungkin beneran. Apakah kakakmu adalah orang seperti ini? Ibu Yos melototinya. Kali ini pukulannya sama sekali tidak ringan. Memukulnya dengan keras. Kiki pun berkata, Iya, Bibi, yang kamu katakan benar. Kakak mana mungkin adalah orang seperti ini. Aku salah. Aku akan langsung membawa wanita itu pergi. Wajah Ibu Yos sedikit membaik, memalingkan kepala melihat Darlin. Darlin, anak ini melakukan apapun selalu begitu tidak bisa dipercaya. Mungkin dia salah. Kamu jangan menganggapnya ya. Yos, cepat jelaskan pada Darlin. Ibu Yos melototi Yos. Yos mengerutkan dahi, menggerakkan bibir, ingin menjelaskan. Namun, juga merasa apa yang perlu diperjelaskan. Melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium, kalau dipercepat paling tidak juga hanya 1 hari. Sampai saat itu, tentu akan membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu dia hanya berkata, apakah kamu percaya padaku? Darlin tiba-tiba tersenyum, tidak melihatnya, memalingkan kepala melihat Kiki. Siapa nama wanita itu? Tanya Darlin. Wajah Yos menggelap. Kiki sepertinya sudah mulai merasa ada yang salah. Ekspresinya menjadi serius dan berkata, Kakak ipar, kamu jangan salah paham. Nona Jen itu mungkin adalah penipu. Aku hanya tidak ada kerjaan dan datang meramaikan. Kakak itu begitu mencintaimu, pasti tidak akan melakukan kesalahan. Kamu tenang saja, dia... Namanya Jen. Darlin menghentikan ucapannya. Kiki melihat ekspresinya yang begitu serius. Mata kecil pun disipitkan melihat ke arah Yos, lalu memalingkan kepala dan berkata, sepertinya Jen. Yos dengan sakit kepala memegang dahinya. Darlin, jangan asal berkata. Dan jangan asal berpikir. Aku akan segera memberikan jawaban padamu. Darlin dengan dingin mendengus. Ruangan sangat hening. Dengusan yang tidak jelas ini sepertinya terus melebar dan berputar di dalam pikiran beberapa orang. Yos akhirnya kehilangan kesabaran. Darlin, kamu tidak percaya padaku? Yos mensipitkan mata. Darlin menunduk. Suaranya seperti awan yang berterbangan. Apakah kamu rasa aku seharusnya mempercayaimu? Setelah melamarnya dan berpelukan dengan Jen di depan pintu juga adalah Yos. Berpelukan dengan Jen di taman hotel juga dia. Di antara hidup dan mati, dia juga yang meninggalkannya. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Darlin, ini... Ibu, aku sedikit tidak nyaman. Aku pergi istirahat dulu. Kalian makanlah. Darlin tersenyum dan bangkit. Derek juga melompat dari kursi, menarik baju Darlin. Ibu, aku ikut denganmu. Darlin memalingkan kepala. Mata besar anak kecil ini membesarkan rasa khawatirnya. Darlin seketika merasa tergerak. Menarik napas dan mentertawai dirinya sendiri. Dia sudah begitu tua, bahkan harus dikhawatirkan oleh putranya yang begitu kecil. Dia benar-benar sangat gagal. Di saat harus membuat keputusan seharusnya tegas. Dia seharusnya membuat keputusan. Ayo. Yos menggerakkan bibir, menatap Darlin dan Derek pergi, dan tidak bermaksud untuk mengejarnya. Ibu Yos menunggu setelah mereka pergi. Wajahnya langsung terlihat sangat buruk. Yos, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Jen bisa datang ke kota Beijing? Yos mengucek dahinya dan berkata, aku akan membereskannya.
Ibu, kamu jangan ikut campur. Kamu, dengan sikapmu ini, kamu pantas hidup sendirian selamanya. Ibu Yos sangat marah, juga marah mengurusnya lagi. Membalikkan badan dan buru-buru mengikuti Darlin. Kiki menyentuh hidungnya dengan berhati-hati berkata, "Kak, maaf, aku hanya ingin membawanya datang meramaikan suasana untuk membuat kakek merasa jijik. Tidak menduga kamu benarkah?" Tatapan Yos yang gelap tertuju padanya. Terlihat sebuah lapisan yang membuat orang tidak bisa melihat jelas ekspresinya. Kiki pun merasa ketakutan. "Sebaiknya hanya karena kejahilanmu." Setelah mengatakan ucapan itu, Yos pun berpapasan dengannya. Kiki berdiam diri setelah sejenak, lalu menggaruk kepala. Jen sudah pergi melakukan pemeriksaan. Memang hamil, tidak sampai 2 bulan. Sesuai logika, sekarang masih tidak bisa melakukan tes DNA. Tapi tim Tuan Besar tentu memiliki cara pemeriksaan lain. Hanya saja tidak bisa langsung mendapatkan hasilnya. Paling tidak memerlukan waktu 2 hari. Yos dengan sabar menunggu dan juga menyuruh orang untuk menjaga Jen dengan ketat. Di saat yang bersamaan, juga mulai menyelidiki semua jejak setelah Jen datang ke kota Beijing. Yos selalu merasa ada yang tidak beres dengan kedatangan Jen. Setelah kebohongan yang setiap saat bisa terbongkar, pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi Jen tetap melakukannya. Dan apa tujuannya? Apakah hanya untuk mengganggu Darlin? Memikirkan Darlin, Yos pun merasa sakit kepala. Darlin sepertinya sudah yakin dengan hubungannya dengan Jen. Malam hari pun menyuruh pelayan mengatakan pada Yos kalau dia tidak nyaman. Menyuruh Yos untuk tidak pergi ke Taman Pinus Hijau mengganggunya. Oleh karena itu, Yos hanya bisa mencari kamar lain untuk ditinggali. Dan Darlin tidak bisa tidur semalaman, terus berpikir di ranjang semalaman. Pagi hari saat bangun, seluruh tubuhnya terlihat tidak bersemangat. "Nona Darlin, Tuan Besar mencarimu." Paman Yuga tiba-tiba berkata pada Darlin yang barusan selesai mandi. Darlin tertegun. Sudah datang. Dia sudah tahu hal ini cepat atau lambat akan datang. Tapi dulu merasa paling tidak akan menunggu sampai anak ini lahir. Tapi sekarang mungkin karena kedatangan Jen membuat Tuan Besar berubah pikiran. Bagaimanapun keberadaan Cicit kalau hanya satu-satunya pasti akan sangat menyayanginya. Tapi kalau terus-menerus muncul, maka sudah tidak bernilai. Darlin memikirkan ucapan yang mungkin akan dikatakan Tuan Besar, mulai memikirkan rencana. Ruang buku Tuan Besar sangat bersih dan juga ada aroma zaman dulu. Biasanya tidak membiarkan orang lain masuk. Darlin juga barusan pertama kali masuk. Duduk di belakang meja, dia yang memakai kacamata tidak terlihat begitu mengerikan lagi, dan malah terlihat seperti orang tua biasa yang penuh kasih sayang. "Kakek," Darlin menyapanya. Kakek Yos melambaikan tangan menyuruhnya duduk, lalu langsung berkata, "Nona Darlin, bagaimana menurutmu tentang masalah semalam?" Darlin menggerakkan bibir menatap Tuan Besar lalu berkata, "Menurut kakek?" Tuan Besar melihatnya sejenak dan berkata, "Yang dia kandung kemungkinan adalah anak dari keluarga kami." Dengan begitu sikapnya sudah sangat jelas. Sama seperti bisa membiarkannya tinggal di rumah tua ini karena dia hamil. Sekarang Jen juga memiliki alasan lain lagi.
Hal ini memang adalah kesalahan Yos, tapi sekarang semuanya sudah terjadi, maka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kakek Yos adalah senior. Cara bicaranya membawa aura yang kuat. Bibir Darlin bergetar. Apa yang ingin kakek lakukan? Tuan besar menunduk. Jujur, kalian semua bukanlah menantu yang aku dambakan. Darlin berasal dari keluarga biasa. Jane dulu bisa dipaksakan termaksud lumayan. Tapi seiring Jerome yang sudah masuk penjara, Tuan besar juga tidak mungkin menerimanya. Dia mengerti.